warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Ihsan Nuryadin SPDI, guru sejarah kebudayaan Islam dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon angkatan ke-1 tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan melakukan perekaman praktik mengajar dengan materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada kelas 7. Video ini saya rekam pada tanggal 14 Mei tahun 2025. Saya harap Bapak Ibu berkenan melihat video yang saya buat. Demikian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillahil khair. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik? Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Bapak lihat kalian hari ini sudah rapi, pakaiannya sudah rapi, kerudung sudah rapi, kelas juga alhamdulillah sudah bersih. Maka dari itu Bapak rasa kita siap untuk memulai kegiatan pembelajaran SKI. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, pagi, pagi. Selamat. MTS Negeri 1 Ketapang. Dididik kreatif berprestasi. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku tersayang, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, agar kegiatan belajar kita dapat berlangsung dan berjalan dengan baik, diberi kemudahan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali dengan berdoa. Bapak mohon kepada Ananda Aska untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Terima kasih Ananda, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ananda Revania, silahkan maju ke depan. Di sana lalu berdiri
Sebelum kita mulai, Bapak mau memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba kalian lihat ke kiri kanan, depan belakang, adakah teman kalian yang tidak hadir? Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pekan lalu masih ingat apa yang kita pelajari? Tentang apa? Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian paham. Dan hari ini kita akan belajar tentang salah satu khalifah yang terkenal pada masa Daulah Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita mulai, Bapak akan sampaikan kepada anak-anak terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah acuan kita untuk belajar, dan tujuan kita adalah agar peserta didik mampu menganalisis gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, mengungkapkan nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang terkandung dalam gaya kepemimpinannya, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama-sama. Peserta didik dapat meneladani nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik di kelas maupun di lingkungan sekitar. Selain kalian sudah mengetahui biografinya, kalian paham nilai-nilai kepemimpinan seperti apa saja yang ada pada diri Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diharapkan kalian juga dapat meneladani nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ada pertanyaan nih. Jadi pemimpin kan? Nah, pemimpin yang baik itu seperti apa? Pemimpin yang korupsi baik nggak? Yang baik kayak gimana? Yang jujur, apa? Yang peduli terhadap masyarakat. Kalau di kelas peduli dengan teman-teman. Apalagi ciri pemimpin yang baik? Bertanggung jawab. Ya, pemimpin yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Ada lagi, gimana pemimpin yang baik itu seperti apa? Jujur. Ya, bagus, pintar sekali Uti. Pemimpin yang jujur, nggak boleh korupsi, nggak boleh bohong. Apakah jujur harus cuman ketika jadi pemimpin? Nah, jadi kita sebagai, walaupun kita tidak menjadi pemimpin, kita harus tetap jujur. Kita tetap harus menjaga kepercayaan. Bapak yakin kalian semua suatu saat pasti akan jadi pemimpin. Mau tidak? Mau nggak jadi pemimpin? Mau nggak jadi presiden? Mau nggak menjadi gubernur? Nah, pertanyaannya, mau jadi gubernur yang baik atau tidak baik? Baik. Mau jadi pemimpin yang disayangi rakyat atau yang dibenci? Disayangi rakyat. Mau jadi pemimpin yang berprestasi. Baik, kalau begitu kita lihat dari Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana sih gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah ke-8 pada Umayyah. Beliau menjadi khalifah selama 3 tahun, dan salah satu keutamaan beliau dari latar belakangnya adalah Oke anak-anak, jadi selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, Lebut Aziz. Masing-masing ketua kelompok dimohon untuk maju ke depan. Di dalam LKPD ini terdapat link untuk kalian akses, yaitu berupa teks, materi, dan juga video yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak minta kalian mendiskusikan, menjawab pertanyaan dan juga permasalahan yang ada di dalam LKPD ini ya. Kemudian ketika selesai, nanti Bapak minta kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Ini akan menceritakan
menceritakan bagaimana karakter, gaya kepemimpinan, kesalehan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Silakan disimak. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan madu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang sangat terkenal akan kejujurannya dan juga kesederhanaannya. Semasa hidupnya, ia dikenal sangat menghindari penggunaan fasilitas-fasilitas negara demi kepentingan pribadi maupun keluarganya. Namun pada suatu hari, istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang kepadanya dengan membawa sebuah roti dan madu untuknya. Sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kala itu sedang ingin makan pun langsung menyantap hidangan yang dibawa oleh istrinya tersebut. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz selesai makan, dirinya bertanya kepada sang istrinya perihal dari manakah makanan tersebut. "Duhai istriku, dari manakah kau mendapatkan roti dan madu ini?" Istri Khalifah menjelaskan bahwa makanan tersebut ia dapatkan dari dua pelayannya yang ia suruh untuk membeli roti dan madu tersebut. Namun yang membuat Khalifah terkejut ialah tatkala sang istri menceritakan bahwa kedua pelayannya itu diperintahkan untuk membeli roti dan madu tersebut dengan menaiki kendaraan pos. Sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun menegur dan memberi nasihat kepada istrinya. "Wahai istriku, sebagai khalifah, kita harus tetap menjaga amanah. Kita seharusnya tidak boleh sedikit pun menggunakan fasilitas milik negara." Setelah berbincang dengan istrinya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun lantas pergi seorang diri menuju ke pasar dengan membawa sebuah wadah yang berisikan madu-madu tersebut. Tanpa didampingi siapapun, Khalifah kemudian menjual madu-madu itu, yang dengannya uang hasil penjualan madu itu ia serahkan ke kas Baitul Mal dengan harapan uang tersebut dapat mengganti biaya kendaraan pos milik negara yang telah dipakai oleh kedua pelayannya tersebut. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah yang begitu luar biasa. Meskipun Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki wewenang dan kekuasaan, beliau tetap menjalankan amanah dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk memanfaatkan setiap fasilitas negara yang ada. Semoga kita dapat menjadi sosok pemimpin seperti beliau dan dijauhkan dari godaan buruk dari menyalahgunakan kekuasaan kita sebagai seorang pemimpin dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Kalian sudah Bapak bagikan LKPD dan Bapak minta kalian berdiskusi bersama teman kelompok untuk menganalisis bagaimana sih gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sekarang Bapak kasih kalian waktu 30 menit untuk saling berdiskusi. Nah, sambil kalian berdiskusi, kalian juga akan tetap dinilai, ya nak? Jadi nanti kalian akan menilai sesama teman kalian atau peer assessment namanya, ya. Jadi kalian menilai siapa teman yang aktif dalam kegiatan diskusi, dan juga ada self assessment. Kalian juga akan menilai diri kalian sendiri seberapa aktif kalian dalam kegiatan diskusi ini, ya. Selamat berdiskusi, silakan berdiskusi. Materi yang bisa kalian pelajari, jadi bahan untuk kalian mengerjakan tugas. Jadi silakan dibaca, bagi tugas bisa cari dari buku, kemudian dari materi yang Bapak siapkan ini, dan juga mencari dari internet, ya.
Gimana, bisa ya dijawab soalnya ya? Ya, semangat ya diskusinya. Nah, boleh cari dari video, dari teks yang Bapak bagikan, juga lewat internet ya nak ya, sumber-sumber di internet. Oke, waktunya 5 menit lagi. Setelah kalian menyelesaikan materi diskusi, kalian akan Bapak kasih sebuah turnamen untuk menjawab soal yang ada di belakang lembar yang ada di papan tulis ya. Oke, nah sekarang waktunya sudah habis. Silahkan ditutup dulu LKPD-nya dan kita akan mengerjakan game turnamen. Bapak minta masing-masing kelompok semuanya berbaris di depan sini sesuai dengan urutan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari Bapak minta setiap kelompok berpartisipasi dan saling kerjasama. Tim pertama maju, waktunya Bapak kasih 10 detik ya. 10 detik untuk menjawab pertanyaan. Kita mulai, siap semuanya? 10 detik untuk gelombang ke 1, 2, 3. Waktunya sekarang 5 detik. 1, 2, 3.
sudah siap? Waktunya 10 detik. Ini kesempatan terakhir ya. 1, 2, 3. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan kita bahas ya. Kelompok kali ini. Kelompok 1 berhasil menjawab 1, 2, 3, 4 soal ya. Sekarang Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Menurut kami, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz patut dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena tidak menggunakan kekuasaannya, misalnya fasilitas umum dan lain-lain, untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi. Dan juga Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang bertanggung jawab dan kita patut mencontoh perilaku dan contohnya. Oke, bagus, tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok kedua. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil perdiskusian kami. Ya, silakan dibaca. Apa saja keistimewaan latar belakang keluarga Umar bin Abdul Aziz yang berpengaruh terhadap kepribadiannya? Ia merupakan keturunan Bani Umayyah dari sisi ayah dan keturunan Umar bin Khattab dari sisi ibu. Selanjutnya kelompok 3 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Baik, minta kalian buka HP-nya, kita akan ada kuis ya. Sekarang silakan kerjakan kuisis yang ada di link yang sudah Bapak sediakan. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Waktu 3 menit, silakan kalian masuk ke kuisis sudah? Dah? Masukkan kode, masukkan kode. Repa. Kodenya ini 6499. Kirim linknya ke aku. Kodenya 649.
kerjakan jawabannya dulu ya. Oh, aku bisa Abu. Nanya, namanya kamu Umar bin Abdul Aziz. Sahabat Nabi ada. Nah, kerjakan. Mana yang udah kerjakan? Saya mau ganti. Bapak ini kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi anak-anak, Bapak harap setelah kalian mempelajari materi tadi, kalian dapat memetik pelajaran dari gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana gaya kepemimpinannya? Yang pertama, beliau adalah pemimpin yang bertanggung jawab, apalagi adil. Kemudian bagaimana kesalehannya? Ketika dia menjadi pemimpin, apa yang pertama kali dilakukannya? Aska, menyerahkan hartanya? Ya, langsung menyerahkan hartanya kepada Baitul Mal. Tidak, jadi beliau tidak ingin menggunakan fasilitas negara. Dan kemudian prestasi yang berhasil dicapai oleh Umar bin Abdul Aziz apa? Menghidupkan ajaran sunnah, bagus. Apa lagi? Bukan membasmi, jadi menghilangkan diskriminasi terhadap kaum Mawali yang dulunya diskriminasi, dibeda-bedakan. Setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, menghapus diskriminasi tersebut, seluruh umat Islam setara dan sederajat ya di mata Allah. Di mata Allah tidak ada lagi perbeda-bedaan. Itu tadi materi kita. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita.